Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Fadil Muhammad Rehan dari kelas 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Nah, komunikasi massa terbagi menjadi dua pengertiannya. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang dari Bittner tahun 1980. Yang kedua, jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah halayak yang tersebar heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Dari Rahmat tahun 1996. Definisi ini masih berlaku pada komunikasi yang menggunakan media massa mainstream, yaitu kayak koran, TV, radio, dan lain sebagainya. Oke. Karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikator terlembaga dan terencana. Pesan bersifat umum, komunikan dan anonim dan heterogen. Pesan serempak, mengutamakan isi ketimbang hubungan, bersifat satu arah, stimulasi alat indera yang terbatas, umpan balik tertunda atau delay. Nah, kita akan membahas tentang komunikasi terlembaga dan terencana. Penyampaian pesan adalah suatu lembaga yang melibatkan banyak orang dan proses yang rumit. Ya kayak contohnya kayak Kompas gitu ya. Itu terlembaga dan terencana, oke. Yang kedua, pesan bersifat umum. Pesan ditunjukkan kepada khalayak umum dan bukan untuk kelompok tertentu. Nah, komunikan anonim dan heterogen. Penerima pesan media massa tidak dikenal atau anonim dan terdiri dari berbagai macam latar belakang, status sosial, usia, dan lain-lain sebagainya. Heterogen. Maksudnya di sini itu adalah kayak misalkan kita baca koran gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu kan penulisnya siapa kan. Oke. Dan terus abis itu koran itu ditunjukkan ke siapa gitu. Untuk yang baca kan anak muda, orang tua, ya kayak gitu lah. Oke. Pesan serempak. Pesan media massa dapat disampaikan serempak, menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan cakupan luas. Jadi ketika berita tersebut disampaikan, langsung banyak orang yang tahu gitu. Mengutamakan isi ketimbang hubungan. Proses komunikasi lebih mementingkan isi pesan ketimbang hubungan dengan penerima atau pemirsa. Bersifat satu arah, komunikasi massa tidak bisa berjalan seinteraktif komunikasi konteks lain. Nah, ini itu berkaitan dengan mengutamakan isi ketimbang hubungan, karena di sini sesuai tulisannya kan, proses komunikasi lebih mementingkan isi pesan ketimbang hubungan, yaitu karena bersifat satu arah. Oke. Nah, stimulasi alat indera yang terbatas. Alat indera yang terstimulasi tergantung media apa yang digunakan. Contohnya ketika kita nonton televisi, kita cuma bisa melihat dan mendengar, kita tidak bisa memberikan feedback dan lain-lain kan. Oke. Nah, umpan balik tertunda atau delay. Umpan balik yang diterima media massa sebagai pengirim pesan bersifat tertunda atau tidak segera. Jadi ketika kita lagi nonton bola di televisi gitu kan, terus ada tim kita yang menang, ada tim yang kalah. Gitu. Orang yang mendukung tim yang kalah itu kayak ingin ngomong sesuatu yang tidak tersampaikan, gitu kan. Jadi dia tuh harus nunggu dulu kalau ada di Instagram baru dia ngekomen kan, itu kan kesana kan tertunda kan, jadi nggak langsung gitu, istilahnya seperti itu ya. Oke. Karakteristik isi pesan media massa. Karakteristik isi pesan media massa tuh ada 9 ya. Yang pertama ada novelty, jarak, popularitas, konflik, komedi atau humor, seks dan keindahan fisik, emosi, nostalgia, dan yang terakhir ada human interest. Fungsi komunikasi massa Harold Laswell 1-3 dan Charles Wright 1-4. Yang pertama itu ada surveillance, menunjukkan pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan baik di luar maupun di dalam. Yang kedua ada correlation, meliputi fungsi interpretasi dan analisis informasi tentang lingkungan. Yang ketiga ada socialization, menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi nilai dan norma sosial dari satu generasi ke generasi lain, atau dari anggota masyarakat kepada pendatang baru, atau disebut juga fungsi pendidikan. Dan yang keempat tuh ada entertainment, menunjuk pada kegiatan komunikatif yang dimaksudkan untuk memberikan hiburan tanpa mengharap efek tertentu. Nah, pandangan tentang efek komunikasi massa.
Efek kuat, media sangat berpengaruh kuat. Efek moderat, media kuat tapi terbatas. Efek terbatas, media tidak berpengaruh kuat dan terbatas. Magic bullet atau hypodermic needle model, model efek kuat. Media memiliki efek mempengaruhi dan memerintah yang sangat besar terhadap khalayak. Kita pakai contoh analogi ya. Analogi yang pertama itu adalah peluru, teori magic bullet. Jadi kayak langsung gitu. Istilahnya seperti itu ya. Banyak orang percaya hoax karena meyakini bahwa berita yang ada di media massa itu pasti benar. Padahal berita di media massa itu belum tentu benar ya. Banyak juga hoaxnya dan lain-lain. Teori agenda setting model efek moderat dirumuskan oleh Maxwell E. Macomb dan Donald L. Shaw tahun 1972. Media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk berubah sikap, tapi media massa cukup mempengaruhi terhadap orang apa yang dipikirkan orang. Masyarakat umum tidak semuanya perlu tahu berita tentang selebritis, tapi dengan begitu banyak dan berulang berita tentang selebritis, maka masyarakat bisa dipengaruhi untuk berpikir bahwa berita tentang kehidupan selebritis itu penting. Teori kultivasi atau cultivation theory mengeklaim bahwa televisi mempromosikan pandangan dunia yang tidak akurat, tetapi tetap dianggap mencerminkan kehidupan nyata oleh para penonton. Seberapa besar pengaruh media massa individu ditentukan oleh beberapa banyak yang mengkonsumsi media massa sehari-hari. Ada teori use and gratification, model efek terbatas, dirumuskan oleh Elihu Katz, J. G. Blumer, dan Michael Gurevich. Teori ini memandang bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Nah, sekarang nih udah zamannya era TV kabel kayak misalkan YouTube dan Netflix dan lain sebagainya. Itu tuh jadi memberi kendali kepada penonton, yaitu kita, untuk memilih sendiri apa yang mereka mau tonton, kapan mereka mau menontonnya, bahkan di mana mereka mau menontonnya. Jadi untuk zaman sekarang tuh kita tuh harus bisa lebih selektif ya untuk memilih berita dan lain-lain gitu. Dan apa yang kita tonton yang baik untuk kita atau bukan ya. Jadi itu penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.